Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsa Azahra dengan NIM 33372300044. Di sini saya akan menjelaskan contoh CNN dan LSTM. Yang pertama yaitu contoh CNN. Di sini saya menggunakan dataset Fashion MNIST yang diambil dari database TensorFlow. Kode yang pertama ini digunakan untuk mengimpor library yang akan dipakai. Ada import TensorFlow untuk membangun model deep learning, lalu ada from TensorFlow titik keras untuk mengimpor modul keras dari TensorFlow untuk membuat model neural networks, lalu layers untuk membuat lapisan dalam model, sedangkan model digunakan untuk menyusun model secara berurutan. Lalu from TensorFlow titik keras titik datasets digunakan untuk mengambil dataset Fashion MNIST dari TensorFlow itu. Lalu ada import matplotlib titik pyplot dan import numpy snp. Lalu selanjutnya kita meload dataset MNIST. Di sini digunakan untuk memuat dataset Fashion MNIST yang sudah tersedia dari database TensorFlow. Di sini data dibagi menjadi dua, yaitu untuk training dan untuk testing. Langkah selanjutnya itu menormalisasi data. Normalisasi ini dilakukan dengan membagi setiap nilai piksel dengan 255 yang nantinya nilai gambar akan dalam rentang 0 sampai 1. Ini penting karena model akan lebih mudah belajar dan hasilnya lebih stabil. Selain itu, kita juga mengubah bentuk data dari 28,28 menjadi 28,28,1 karena CNN membutuhkan dimensi tambahan untuk channel warna, meskipun gambarnya berbentuk grayscale. Selanjutnya yaitu membangun model CNN. Di sini saya memakai model sekuensial dari keras untuk menyusun lapisan-lapisan model secara berurutan. Model ini diawali dengan layer input yang menerima gambar bernilai 28,28,1. Lalu dilanjut oleh 3 lapisan konvolusional 2 dimensi yang memiliki filter 32, 64, dan 128 dengan ukuran kernel 3,3. Di lapisan konvolusional 2D ini memakai aktivasi ReLU agar model dapat belajar pola yang lebih kompleks. Setelah setiap lapisan konvolusional 2D diikuti lapisan max pooling 2D untuk mengurangi ukuran fitur yang dipelajari sambil tetap mempertahankan informasi penting. Setelah itu, dilanjutkan dengan lapisan pattern yang digunakan untuk mengubah data dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Lalu yang terakhir, yaitu lapisan Valley Connected dengan 64 neuron dan 10 neuron. Lapisan yang terakhir menggunakan aktivasi softmax untuk menentukan kategori dengan probabilitas tertinggi dari 10 kelas pakaian yang ada. Selanjutnya mengkompilasi model. Di sini menggunakan optimizer Adam karena dikenal cepat dan stabil dalam menemukan bobot terbaik. Lalu untuk loss function digunakan sparse categorical cross entropy karena cocok untuk kasus klasifikasi dengan label yang berupa angka. Selain itu, juga mengukur akurasi sebagai metrik evaluasi model. Selanjutnya, mentraining model.
mentraining model menggunakan data training yang sudah ditentukan sebanyak 7 kali epoch atau 7 kali perulangan. Lalu, data testing divalidasi untuk melihat seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi model dengan data uji menggunakan model evaluate yang akan terlihat seberapa besar akurasinya dari model terhadap data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Hasil ini penting untuk mengenali pola dalam data atau hanya menghafal data training saja. Jika akurasinya cukup tinggi, berarti model sudah bekerja dengan baik. Di sini sudah di-running dan akurasi modelnya sebesar 0,9146, yang berarti akurasinya cukup tinggi sehingga model sudah bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, itu contoh LSTM. LSTM atau Long Short Term Memory, di sini datasetnya berisi ulasan film yang telah diklasifikasikan sebagai positif atau negatif. Yang di sini kode pertama itu digunakan untuk mengimport library terlebih dahulu. Ada TensorFlow, lalu ada from TensorFlow titik keras, lalu ada from TensorFlow keras titik dataset untuk mengimport dataset IMDb yang diambil dari TensorFlow. Lalu ada TensorFlow titik keras titik preprocessing titik sequence import path sequence untuk menormalkan panjang ulasan agar model bisa membacanya dengan baik. Lalu ada tokenizer untuk mengubah teks menjadi angka, dan import nanti untuk memanipulasi array. Lalu selanjutnya meload dataset. Di sini menggunakan 5000 kata yang paling sering muncul dalam dataset. Lalu mengatur max length-nya menjadi 250. Max length sendiri merupakan panjang dari setiap review, sehingga tidak terjadi bervariasi reviewnya. Lalu di sini memasukkan dataset IMDb yang berasal dari TensorFlow dengan kata-kata yang sudah dikonversikan menjadi angka. Selanjutnya padding sequence. Di sini kita memakai padding untuk memasukkan input itu menjadi seragam. Jadi nanti tidak bervariasi panjang. Jadi kalau ada ulasan yang terlalu panjang, maka dipotong ulasan tersebut, dan jika yang terlalu pendek, maka menambahkan padding dengan 0. Selanjutnya membangun model LSTM. Model di sini juga masih menggunakan model sekuensial yang berurutan lapisannya. Yang pertama ada layer embedding. Di sini mengubah angka menjadi vektor berdimensi 128 agar lebih bermakna untuk model. Jadi kata-kata yang mirip akan memiliki vektor yang mirip. Lalu yang kedua ada layers LSTM. 64 unit untuk memahami hubungan antar kata dalam satu kalimat. Dan model harus memahami konteks kalimatnya. Lalu dropout digunakan untuk mencegah model menghafal data dengan menghilangkan beberapa koneksi selama latihan. Lalu recurrent dropout digunakan agar model tidak terlalu bergantung pada kata tertentu. Yang terakhir ada layers dense atau fully connected layer. Di sini model hanya menghasilkan satu angka antara 0 dan 1, yaitu negatif atau positif. Di sini menggunakan aktivasi sigmoid karena berupa binary classification.
sehingga cocok untuk menggunakan simoid agar hasilnya bisa dianggap sebagai probabilitas. Selanjutnya kompilasi model. Di sini menggunakan optimizer Adam karena bisa digunakan dalam berbagai kondisi tanpa terlalu banyak penyetelan. Lalu untuk loss function menggunakan binary cross entropy karena merupakan klasifikasi biner. Lalu untuk akurasi metriknya digunakan untuk mengukur seberapa banyak prediksi yang benar melatih model. Selanjutnya training model atau mentraining. Di sini data training digunakan sebanyak 3 kali EPOS atau 3 kali pelatihan. Selanjutnya, data testing divalidasi untuk memeriksa performa model pada data yang tidak dikasih sebelumnya. Lalu mengevaluasi model dengan model evaluate untuk menghitung seberapa banyak model bekerja pada data uji. Lalu menampilkan presentasi akurasi sentimen model yang diklasifikasikan dengan kamus indeks dari data IMDb. Ini akurasi sentimen model untuk menghitung seberapa tinggi akurasinya. Lalu selanjutnya itu adalah indeks data kata dari IMDb. Ini kita mengambil kata-kata dari kamus IMDb. Jadi mengambil daftar semua kata yang digunakan dalam dataset IMDb. Lalu tambahkan offset plus 3 karena IMDb menggunakannya untuk token spesial. Di sini menggunakan angka 0, 1, dan 2. 0 itu untuk padding, 1 untuk menandai awal ulasan, 2 untuk kata yang tidak dikenali. Fungsi selanjutnya ada fungsi preprocessing untuk review baru. Di sini text lower split untuk mengonversi ke huruf kecil dan split kata. Lalu menggunakan indeks IMDb, lalu gunakan 2 untuk kalimat yang tidak ditemukan. Lalu menggunakan padded sequential untuk menambahkan padding agar panjangnya sama dengan input model yang dimasukkan. Lalu menambahkan review baru. Di sini ada 2 review baru. Yang pertama, the movie is good and the chemistry is great. Love it. Di sini seharusnya masuk ke dalam review positif. Yang kedua, itu review I hate horror movie too scary. Selanjutnya masuk ke review negatif. Lalu kita prediksi sentimen dari data baru tersebut. Di sini setiap review diproses menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh model. Jadi di sini model menghasilkan skor antara 0 atau 1. Jadi di sini sentimen dikatakan positif jika prediksinya lebih dari 0,5, sedangkan dikatakan negatif kalau kurang dari 0,5. Lalu print review prediksi sentimen dari yang sudah dihitung tadi, lalu berapa skor prediksinya. Ini sudah di running dan muncul akurasi sentimen modelnya itu 0,8546. Di sini lumayan tinggi, jadi model bekerja dengan sangat baik. Lalu untuk reviewnya, yang the movie is good and the chemistry is great, love it, prediksi sentimennya itu positif dengan skor 0,7447. Lalu review yang kedua, I hate horror movie too scary, dengan prediksi sentimennya negatif, skornya 0,4983. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.